Puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Boleh sekali lagi sambil lambaikan tangannya. Shalom. Seberapa banyak rindu dan antusias menyembah Tuhan malam hari ini. Boleh lihat tangan-tangan yang merindukan Tuhan di tempat ini. Puji nama Tuhan. Saya percaya setiap kita rindu di tempat ini untuk mengalami kuasa Tuhan. Amin. Mari malam hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita bawa hati kita karena kasih dan anugerah Tuhan. Kita boleh ada sampai dengan malam hari ini. Sebab itu mari datang dengan penuh rasa syukur, dengan penuh rasa kagum. Sebab tidak ada kasih yang seperti kasihnya Tuhan. Sekalipun Bapak Ibu Saudara mau cari di muka bumi ini, keliling kemanapun, kita gak akan pernah temui kasih seperti kasih Tuhan. Karena kasih yang sejati itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Yang sepakat boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Mari tundukkan kepala sejenak, kita datang pada Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini. Tuhan menyertai kehidupan kami. Tuhan membawa kehidupan kami. Kami boleh ada sampai dengan malam hari ini semuanya karena anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memimpin kehidupan kami, Engkau memelihara setiap kami. Karena kasih-Mu Tuhan kami beroleh keselamatan. Karena kasih-Mu kami beroleh kehidupan yang berguna Tuhan. Dan biarlah malam hari ini setiap kami boleh memuji menyembah Tuhan. Karena kami tahu ketika kami memuji menyembah Tuhan, kami mengalami kuasa yang besar. Kami mengalami kuasa yang tidak terbatas. Kami mengalami kasih yang sejati itu Tuhan. Dan kasih itu yang memberi kekuatan bagi kami. Mari Tuhan Yesus bekerja atas setiap kami, melawat setiap kami pribadi lepas pribadi. Kuasai ibadah kami dari awal sampai dengan akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Tuhan hadir dan kami siap menyembah. Dalam nama Yesus kami memuji Tuhan dan siap menyembah Tuhan. Sama-sama katakan amin. Mari dengan penuh kagum berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Mari bersama-sama siapkan hati kita, kita datang kepada Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus.
penuh kekaguman katakan di hadapan Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara dengan percaya katakan, takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Dengan segenap hati katakan, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi ya dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kalau kami boleh ada sampai dengan malam hari ini Tuhan, kami bersyukur setiap kali kami melihat apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Mau itu baik, mau itu buruk, kami mau tetap berkata bahwa Tuhan, Engkau baik bagi kami. Kami boleh ada sampai dengan malam hari ini semua karena kasih-Mu yang tidak pernah habis atas hidup kami. Sekalipun kami boleh jatuh bangun, kami mungkin tidak dalam keseharian kami selalu mengalami kasih mula-mula Tuhan, tapi kasih Tuhan itu tidak pernah habis bagi kami. Mari malam hari ini ajari setiap kami Tuhan, untuk kami boleh menaruh rasa kagum kami melebihi apa yang ada pada diri kami. Kami menaruh Tuhan terutama dalam hidup kami Tuhan. Kami mengutamakan Engkau Tuhan. Kami mengasihi, kami mencintai Engkau. Angkat dua tangan kita bersama-sama katakan, Kau ku kagumi
Mari dengan penuh rasa kagum naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Percayalah malam hari ini Tuhan hadir bagi setiap kita. Percayalah malam hari ini Tuhan melawat setiap kita. Tuhan menyertai kehidupan kita. Kasih-Mu tiada dua, kan ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui. Kasih-Mu tiada duanya. Mari bersama-sama saya ajak kita bangkit berdiri dengan bersama-sama sembah Tuhan, sembah Tuhan dengan rasa kagum. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, mari sembah Dia. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Biar setiap hati malam hari ini dengan penuh rasa kagum datang di hadapan Tuhan. Biar setiap hati malam hari ini dengan penuh rasa rindu akan pribadinya menghampiri Tuhan, menyembah. Kami menyembah, kami menyembah. Mari nikmati hadiratnya di tempat ini malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Sembah Tuhan, bebaskan diri kita menyembah Tuhan, bebaskan diri kita untuk mengalami kuasa-Nya. Kami percaya Engkau hadir, percaya, kami percaya Engkau berkuasa Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Di tempat ini kami pastikan diri kami mengalami hadirat-Mu. Mungkin ada di antara kami yang hari-hari ini mulai mengalami kering. Kami mulai ada jarak dengan Tuhan. Kami
biarlah malam hari ini kasih Tuhan memperbarui kami. Kasih Tuhan menyiram kehidupan kami. Bukan hanya membasahi kehidupan kami Tuhan. Bukan hanya membasahi tanah hati kami yang mungkin mulai kering. Tapi malam hari ini kami percaya kasih itu mampu membanjiri kehidupan kami. Kami tenggelam dalam kasih Tuhan. Syakarala bakarala barala barala. Bapak Ibu Saudara secara pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara secara pribadi dengan Tuhan malam hari ini. Dalam hati kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Dengan penuh rasa kagum sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mengucap syukur atas setiap apa yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Sampai dengan malam hari ini kami mau tetap bersyukur, bersuka cita dalam memuji menyembah Engkau. Kami naikkan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan hadir dan berkuasa dalam nama Yesus. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memuji Tuhan boleh kasih tos ke kiri kanannya, katakan kasih Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untukku. Yang percaya kasih-Nya mengalir bagi kita, katakan amin. Yuk bersama-sama lebih semangat lagi, katakan kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Boleh angkat tangan kita, ku naikkan syukurku. Come on, ku tak akan menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu, tak akan berhenti memuji, kan nama-Mu selalu, menari,
pujian ini dari awal kembali. Tapi saya rindu Bapak Ibu Saudara dengan penuh semangat naikkan pujian ini. Amin. Kasih yang begitu besar, amin, lebih kuat. Ya itu jelas saudara, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Angkat dua tangan kita, come on. Ku naikkan syukurku, nari, ku tak akan. Boleh lebih lagi menari bagi Tuhan Yesus, come on. Tak akan. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu tak akan. Boleh lebih keras lagi bagi Tuhan Yesus saudara. Memuliakanmu ya, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Saya boleh dengar suaranya yang bersuka cita, sorakan haleluya. Lebih dahsyat lagi haleluya. Sekalipun panas tapi kita percaya Tuhan Yesus menjadi sumber kekuatan hidup kita. Amin. Amin. Haleluya. Mari puji Dia, come on. Tetap bersuka cita di hadapan Tuhan saudaraku. Mari berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang mulia, amin. Tiada terselami besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu ganti diriku. Katakan, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Sama-sama serukan bagi Tuhan Yesus, come on. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Yesus Tuhanku. Yang paling keren siapa namanya saudara? Yang paling keren siapa namanya saudara? Haleluya. Sama-sama katakan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang mulia. Katakan ke kiri kanannya, tiada terselami besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu ganti diriku. Tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Ayo jemaat Elroy bersama-sama. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, oh.
Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Puji nama Tuhan, masih tetap bersuka cita di dalam Tuhan, amin. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangan, haleluya. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Malam hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk memberikan persembahan yang pertama. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita akan memberikan persembahan. Tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Tuhan memelihara kami, Tuhan menjaga kami. Kami boleh ada di minggu yang pertama bulan Oktober ini dengan segala berkat yang Tuhan beri. Kami mengucap syukur dan sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan terima, Tuhan berkenan setiap persembahan yang kami tabur dan dapat dipakai untuk memuliakan Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan hati bersyukur dan bersuka cita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Persembahan Tuhan bisa dijalankan. Kita siapkan diri untuk terima kebenaran firman Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji.
Kami sangat kagum Tuhan akan kasih-Mu bagi kami, akan keberadaan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bangga, berbahagia, bersuka cita. Terima kasih, kami beruntung berbahagia. Kami memiliki Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, itu hanya anugerah Tuhan saja semata-mata. Kalau kami masih boleh hidup sehat, kuat, bernafas gratis cuma sampai saat ini, itu hanya kemurahan Tuhan saja semata-mata. Kami boleh bersyukur, terima kasih. Oleh kasih dan anugerah Tuhan, kami masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, jasmani dan rohani, terlebih berkat pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa bagi kami sampai saat ini. Itu hanya anugerah dan kemurahan Tuhan saja semata-mata. Yang kami bisa buat, yang kami bisa lakukan hanya bersyukur, memuji, menyembah, beribadah melayani Yesus Tuhan saja. Kami sudah buka hati kami Tuhan, kami perlu firman Tuhan, kami butuh firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu kekuatan bagi kami. Firman Tuhan yang menuntun siap langkah kami, menjadikan kami lebih daripada pemenang. Bahkan firman-Mu menyatakan kesalahan kami dan mendidik kami hidup dalam kebenaran. Urapi setiap kami, hamba-Mu tidak beda dengan orang lain, hamba-Mu dengan keterbatasan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa urapan Roh Kudus Tuhan, kuasa yang bukan dari Tuhan, yang coba mengambil berkat firman Tuhan. Kami sepakat dalam nama Yesus, kami patahkan dalam nama Yesus, dan kami persilakan Roh Kudus berkarya sehingga umat berpulang membawa kemenangan dari Tuhan. Dalam nama Yesus semua siap menerima berkat firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Silakan duduk. Ya, shalom. Ya, seharusnya yang khotbah ini Odi ya, tapi karena dia tadi ada tugas ya di kuliahnya, ya saya akan khotbah ya pada malam hari ini. Tema kita malam hari ini adalah kutuk berubah jadi berkat. Ya, tema malam hari ini adalah kutuk menjadi berkat. Kita buka dalam Kejadian 27, agak panjang. Kejadian 27 ayat 32 sampai 45. Ya. Temanya malam hari ini kutuk menjadi berkat. Kejadian 27 ayat 32 sampai 45. Sudah? Kita baca sama-sama. Ya, 1, 2, 3. Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, siapakah kau ini? Sahutnya, akulah anakmu, anak sulungmu Esau. Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati. 34. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga ya Bapa. Jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub, karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapak tidak punya berkat lain bagiku? Ayat 37, lalu Ishak menjawab Esau, katanya, sesungguhnya telah ku angkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat, ya anakku? Kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu ya Bapa? Berkatilah aku ini juga ya Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Ya, ayat 41, Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. 42, ketika diberitahukan perkataan Esau anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub anak bungsunya. Lalu berkata kepadanya, Esau kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. 43, jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku, bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban saudaraku ke Haran, dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya, sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu, dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga? Bapak Ibu dengar baik. Kalau kita perhatikan ayat-ayat yang kita baca tadi, maka dikatakan dengar baik Bapak Ibu ya. Inti persoalan dari ayat yang kita baca tadi itu bukan hanya Yakub menipu Esau, tapi inti persoalannya adalah adanya dengan anaknya papa dan anaknya mama.
Ya, kita lihat Esau sangat sayang kepada Ishak, sangat sayang kepada Esau, sedangkan Ribka sangat cinta kepada Yakub. Nah, kita lihat dua kakak beradik ini adalah korban filosofi dari adanya anak papa dan anak mama. Ya, itu sebabnya saya beritahu kepada jemaat yang saya layani bahwa setiap anak yang Tuhan beri itu harus sama hak berkatnya di hadapan Tuhan. Setiap anak yang Tuhan kasih harus sama hak berkatnya di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu dengar baik. Tapi ketika saudara mulai pilih kasih, maka itulah sumber masalah. Masalah bukan hanya menimpa Esau dan Yakub, tapi masalah juga menimpa Ishak dan Ribka sebagai orang tua. Ishak sangat sayang kepada Esau, kenapa? Dia tegap, dia kekar ya, dia laki-laki sejati ya, badannya berbulu, dan juga punya hobi. Hobinya juga hobi laki-laki, yaitu berburu binatang di padang belantara. Sedangkan Yakub ini dia tidak tegap, dia tidak kekar. Dia sedikit feminim. Ya, tidak badannya tidak berbulu, tapi selalu disayang mama, selalu diajak ke dapur, ya, diajak ke dapur untuk diajarkan memasak. Itu sebabnya saya percaya bahwa Yakub ini adalah chef terbaik yang pertama di dunia. Saya percaya Yakub ini adalah koki terbaik pertama di dunia. Nah, satu saat ketika Esau pulang berburu, apa yang terjadi? Ya, waktu Esau pulang berburu, dia dalam keadaan capek, dia lelah, letih, dan juga lapar. Dan dia melihat adiknya baru saja selesai memasak sop kacang merah. Lalu dia berkata, berikanlah sop itu kepadaku. Apa jawab si Yakub? Tidak bisa. Ya, tidak bisa kecuali kita barter. Engkau serahkan hak kesulunganmu, aku serahkan sop kacang merah ini. Dan kita lihat Esau adalah orang yang memiliki tipikal orang yang sangat meremehkan hak kesulungan. Zaman sekarang hak kesulungan itu kasih karunia Tuhan atau janji visi Allah kepada kita. Nah, dengan meremehkan hak kesulungan, apalagi ditambah dengan adanya anak papa dan anak mama, apa yang terjadi? Terjadi konflik serius yang hampir bunuh-bunuhan menimpa dua kakak beradik saudara kembar ini. Ya, itu sebabnya saya katakan, semua anak yang Tuhan anugerahkan kepada kita harus lakukan ya, harus kita pelihara secara adil dan merata ya. Harus kita adil ya, dan sungguh-sungguh tidak memilih satu yang lain. Amin. Di hari terakhir, Ishak itu buta, tidak bisa melihat. Nah, dia sadar bahwa waktu dipanggil Tuhan itu sudah dekat. Itu sebabnya dia panggil anak kesayangannya Esau dan berkata, Esau, aku akan memberkati engkau. Tapi sebelum aku memberkati engkau pergi dulu berburu ya, berburu. Nah, dan dari hasil tangkapanmu buatkan aku masakan yang enak, makanan yang enak. Ribka dengar, Ribka tidak rela. Ya, tidak boleh anak papa yang diberkati, harus anak mama Yakub yang harus diberkati. Ya, lalu apa yang terjadi? Nah, Ribka berkata kepada Yakub, aku sudah olah dan aku sudah buatkan makanan yang enak bagi kesukaan papamu. Nanti engkau masuk dan minta diberkati. Oh, bagaimana mungkin mama? Kalau aku masuk, nanti kalau papa raba aku, ternyata badanku tidak berbulu. Ribka bilang, tenang saja ya, nanti aku lemkan bulu kambing domba itu ke badanmu. Dan nanti engkau pakai jubah Esau kakakmu, engkau pakai baju Esau kakakmu, sehingga bulu badan Esau dan juga bau badan Esau itu ada padamu. Apa terjadi ya? Ya, kita lihat Yakub masuk. Lalu Ishak bertanya, siapa engkau? Siapa engkau? Lalu si Yakub ini membodohi papanya. Aku Esau anak pupa. Aku Esau anak pupa. Nah, papanya bilang, kalau dari suara ini bukan Esau, ini Yakub. Tapi coba mendekat, diraba. Oh, ternyata berbulu. Oh, berarti ini Esau. Coba mendekat lagi. Dia cium bajunya. Oh, ini bau bajunya Esau, bau kecut, bau padang belantara. Maka dikatakan apa terjadi? Ya, Ishak memberkati Yakub. Setelah Ishak memberkati Yakub, ya, Yakub itu sudah menjadi orang yang diberkati dan Yakub sudah masuk di dalam zona berkat. Tapi cara meraih berkat itu dengan cara penipuan. Tiba-tiba apa terjadi? Tiba-tiba Esau masuk, Ishak kaget ya, lalu berkata, "Pak, siapa yang kau berkati tadi? Siapa yang tadi Bapak berkati?" Ya, apa terjadi? Ya, kemudian maka menangislah Esau dan berkata ya, lalu Esau menangis berkata, "Apa tidak ada berkat yang lain bagiku? Apa tidak ada berkat yang lain bagiku?" Ya, lalu apa jawab Ishak? Kita lihat di ayat Ishak ayat 39 sampai 40 ya. Ayat 39 ayat 40 sampai 40. Jadi sekarang anakku dengarkanlah. Maaf ya, bukan 33 ya. Ayat 39 ya. Sampai 40. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu.
Jawab Ishak, akan terjadi kelak. Apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, apabila engkau bekerja dengan sungguh-sungguh, maka kuk itu akan dilemparkan dari tengkukmu. Nah kita lihat, Esau sudah masuk dalam zona kutuk, tapi pesan Ishak bahwa kalau akan terjadi kelak, kalau engkau berusaha dengan sungguh-sungguh, kalau engkau bekerja dengan sungguh-sungguh, maka engkau mampu melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Sementara kita lihat dari sisinya si Yakub ya, dari pihaknya Yakub. Yakub orang yang sudah diberkati dan sudah masuk dalam zona berkat. Tapi apa yang terjadi ketika dia pergi ke rumahnya Laban, ya, di situ tidak ada berkat. Ya, bahkan dikatakan 14 tahun dia bekerja dan 14 tahun dia ditipu habis-habisan oleh Laban yang adalah mertuanya sendiri. Saudara, arti kata dari Yakub adalah penipu. Nah, kita lihat penipu ditipu oleh Laban. Berarti Laban ini maestronya penipu. Ya, nah kita lihat penipu kena tipu sama Laban, berarti Laban ini bahaya penipu. Ya, 10 kali lebih dijanjikan upah untuk menggembalakan kambing domba, tapi apa yang terjadi? 14 tahun bekerja, nggak dapat upah, nggak dapat apa-apa. Berarti Laban itu menipu Yakub. Tipuan pertama, ya, Yakub ini melamar anaknya Laban yang bernama Rahel. Oke, si Laban setuju, lalu dibuatkan pesta. Tapi apa yang terjadi? Ya, waktu malam pengantin. Waktu mau masuk kemah, mau masuk kamar malam hari, di saat waktu itu petengan, belum ada listrik, belum ada lampu, belum ada PLN, Pak Bambang belum ada, ya, jadi belum ada PLN. Apa yang terjadi, Bapak Ibu ya, yang ditaruh di pelaminan itu bukan Rahel, yang ditaruh di situ adalah Lea. Begitu bangun pagi-pagi, Yakub kaget, loh kok bukan Rahel, loh kok Lea? Ya, lalu dia pergi menghadap kepada Laban dan berkata, kenapa ini terjadi seperti ini? Lalu apa jawab si Laban? Laban bilang, ya, tidak baik orang menikah itu adiknya lebih dulu, harus kakaknya lebih dulu. Kita lihat hukum tabur tuai. Engkau menipu Ishak, sekarang engkau ditipu oleh Laban. Saudara dengar baik, engkau harus bekerja 7 tahun lagi. Sama seperti engkau bekerja dan berharap engkau mendapatkan Rahel, tapi aku berikan engkau Lea. Saat ini engkau harus bekerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel. Saudara, apa yang terjadi? Yakub bekerja lagi 14 tahun dapat 2 istri, hebat ya, 1 suami dapat 2 istri, kakak beradik lagi, ini baru berita ya, ini dapat kakak beradik lagi. Nah ya, kita lihat, nah, kita ringkas saja ya, kita singkat saja ya, kita ringkas. Setelah 20 tahun kemudian, dengar baik, setelah 20 tahun kemudian 2 kakak beradik ini berjumpa. Ya, setelah 20 tahun kemudian 2 kakak beradik saudara kembar ini bertemu dan dua-dua sama-sama diberkati. Pertanyaannya, bagaimana mungkin orang yang sudah masuk dalam zona kutuk kok bisa diberkati? Bagaimana mungkin orang yang di 14 tahun ditipu habis-habisan kok bisa diberkati? Saya melihat bahwa 2 kakak beradik ini adalah sungguh-sungguh pejuang yang sejati. Saya melihat 2 kakak beradik ini mereka itu sama-sama adalah pekerja yang tangguh, sama-sama bekerja dengan sungguh-sungguh, sama-sama berusaha dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Sebab pesan Ishak bahwa kalau engkau berusaha dengan sungguh-sungguh akan terjadi, kalau engkau berusaha sungguh-sungguh, bekerja dengan sungguh-sungguh, maka kutuk itu akan berubah jadi berkat. Tapi dengan baik. Tapi statement ini hanya diberikan kepada Esau, tidak diberikan kepada Yakub. Pesan ini hanya diberikan kepada Esau, tidak diberikan kepada Yakub. 20 tahun dia bekerja dengan sungguh-sungguh dan kuk itu dilempar. 20 tahun Esau itu berusaha dengan sungguh-sungguh dan kuk itu dilemparkan. Sementara 14 tahun orang yang diberkati, yang sudah masuk dalam zona berkat, itu tidak ada berkat. Yang ada justru kesialan, ditipu dan ditipu. Ya, tapi di tahun ke-15 sampai tahun 20 dia melakukan penipu dengan iman. Bapak Ibu dengar baik, saya beritahu, di zamannya Esau dan Yakub belum ada Yesus Kristus, belum ada juru selamat. Di zamannya Esau dan Yakub belum ada Alkitab, belum ada firman Tuhan. Iblis masih merajalela. Ya, tapi kita lihat 2 kakak beradik ini bisa diberkati. Mungkin saudara berkata, oh ini teologi kemakmuran. No, bukan. Saya ingat, saya hidup bukan untuk cari berkat. Ya, hidup saya bukan untuk cari berkat. Tujuan hidup saya bukan cari berkat. Tapi tujuan hidup saya sama seperti ketika Allah berfirman kepada Abraham. Kejadian 12 ayat 1 dan 2 ya. Kejadian 12 ayat 1 dan 2. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu. Ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat.
Bapak Ibu yang baik, ya. Dari 2 ayat ini ada 3 berkat yang kita dapat. Berkat yang pertama, aku akan membuat engkau menjadi besar. Katakan dengan iman, saya akan menjadi besar. Yang kedua, aku akan memberkati engkau. Katakan dengan iman, saya diberkati. Yang ketiga, aku akan membuat engkau menjadi masyhur, namamu menjadi masyhur. Ingat, masyhur di sini bukan berarti saudara yang cari uang, tapi uang yang akan cari saudara. Amin. Ya, masyhur di sini bukan berarti saudara yang cari berkat, tapi berkat itu yang akan cari saudara. Amin. Katakan dengan iman, saya akan menjadi masyhur. Saya akan menjadi masyhur. Dan akan terjadi. Akan terjadi. Bukan saya cari uang, tapi uang cari saya. Bukan saya cari berkat, tapi berkat cari saya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dengar, dari ketiga berkat ini, ya dari ketiga berkat ini dikatakan agar semua bangsa-bangsa di muka bumi ini diberkati Tuhan. Ya, dari ketiga berkat ini akan dikatakan agar semua bangsa-bangsa di permukaan bumi ini itu memperoleh berkat. Amin. Jadi berarti tujuan hidup kita ini jadi berkat. Nah, kalau kita punya tujuan hidup jadi berkat, pasti kita diberkati. Amin. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa teologi kemiskinan itu gugur, ya. Dari sini kita bisa belajar teologi kemiskinan itu gugur. Kenapa? Karena saya masih banyak mendengar di kota-kota besar dan di kota-kota kecil masih diajarkan teologi kemiskinan. Makin miskin, makin dekat sama Tuhan. Makin miskin, makin berkenan sama Tuhan. Makin miskin, makin disayang Tuhan. Makin miskin, makin dicinta oleh Tuhan. Ya, makin miskin, makin dekat dengan pintu sorga. Padahal miskin karena malas kerja. Padahal miskin karena tidak mau kerja. Dan saya beritahu, saya tidak mau masuk surga yang penuh dengan orang miskin yang malas kerja. Ya, saya tidak mau masuk surga yang penuh dengan orang miskin yang malas kerja. Saya tidak mau masuk surga yang orang yang malas melayani, beribadah melayani. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu dengan baik, saya beritahu, saya tidak menganut teologi kemakmuran. Ya, sekali lagi, saya tidak menganut teologi kemakmuran, tapi tujuan hidup saya untuk menjadi berkat. Lalu bagaimana kita bisa menjadi berkat kalau kita tidak diberkati? Itu sebabnya saya berdiri di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, bagaimana saya bisa menjadi berkat di setiap mimbar kalau Tuhan tidak singkapkan firman itu kepada saya? Saya berlutut di hadapan Tuhan, Tuhan, bagaimana saya bisa menjadi berkat bagi orang lain kalau saya tidak diberkati? Itu sebenarnya berkati aku sekarang Tuhan, supaya aku bisa menjadi berkat. Amin. Dari sini kita bisa belajar bahwa asas kemiskinan itu gugur. Ya, Tuhan berkata, aku mau engkau jadi berkat. Itu sebabnya aku sediakan engkau 3 berkat yang besar. Engkau akan menjadi besar, aku memberkati engkau akan menjadi masyhur. Tapi engkau harus jadi berkat. Nah, dari sini kita bisa belajar. Mari kita mulai dari sekarang kita belajar. Sebelum diberkati, kita ya punya semangat harus menjadi berkat. Sekali lagi, dari sini kita bisa belajar. Sebelum kita diberkati, kita harus punya semangat untuk jadi berkat. Yang kedua, kita harus punya semangat untuk memuliakan Tuhan. Saya beritahu, orang yang memuliakan Tuhan itu tidak sombong. Amin. Orang yang memuliakan Tuhan tidak sombong. Kenapa? Tuhan tidak suka orang yang sombong. Tuhan benci dengan orang yang sombong. 6 perkara yang dibenci Tuhan, ada 7 perkara yang menjadi kejenuhan bagi hatinya. Apa yang ya, kita lihat Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Amsal 6 Amsal 6 ayat yang 16 dan 19 ya. Ayo. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hati Tuhan. Yang pertama ditulis adalah mata sombong. Tuhan tidak suka dengan sama-sama katakan, Tuhan benci orang kaya tapi sombong. Tuhan lebih benci sudah tidak kaya, melarat, kere, tapi sombong. Tuhan benci
dengan orang cantik tapi sombong. Tuhan lebih benci suka gak cantik, elek, sombong. Nah, saya mau beritahu dengan Bapak Ibu. Ya, seberapa besar pencapaianmu, seberapa besar ya, prestasimu, seberapa hebat kemampuanmu, ingat semua itu dari Tuhan. Jangan sombong. Amin. Jangan sombong. Semua itu dari Tuhan. Amin. Sekali lagi, saya tidak menganut teologi kemakmuran. Ya, sekali lagi, saya tidak menganut teologi kemakmuran. Tapi enggak usah ikut saya enggak suruh. Ya, dengar baik. Ya, saya sekali lagi tidak menganut teologi kemakmuran. Tapi tujuan hidup saya untuk jadi berkat. Kalau tujuan hidup saudara jadi berkat, apalagi memuliakan Tuhan, waduh, maka kutuk itu akan dirubah Tuhan menjadi berkat. Kutuk akan dilempar oleh Tuhan. Amin. Dengar baik Bapak Ibu. Perjanjian antara Allah dan Abraham itu tidak dimeteraikan dengan darah Kristus. Perjanjian antara Allah dan Abraham tidak lewat darah anak domba. Tapi perjanjian antara Allah dan Abraham itu lewat sunat. Sunat dari pihaknya Abraham dan anak cucunya. Ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan sekarang kita sudah punya juru selamat, kita sudah punya Yesus Kristus. Ya, dan kita sudah ditebus dan kita dijadikan lebih dari pemenang. Katakan dengan iman, saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Iblis sudah dikalahkan. Nah, kalau iblis sudah dikalahkan, kita sudah dijadikan lebih dari pemenang. Kenapa banyak orang Kristen saat ini kok tidak diberkati? Kenapa? 2 Korintus 1 ayat 19. 2 Korintus 1 ayat 19. 2 Korintus 1 ayat yang ke-19. Ya. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Dengar baik, di dalam Yesus hanya ada ya, bukan ya dan tidak. Amin. Lebih jelas lagi di ayat 20, kita lihat. Ya, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itu sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Dikatakan Yesus Kristus itu ya bagi semua janji Allah. Bukan sebagian tapi semua janji Allah. Amin. Ya, Yesus Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Sebelum Kristus datang, catat baik-baik. Sebelum Kristus datang, janji Allah bisa ya dan tidak. Tapi setelah Kristus datang dan kita ditebus, ya, kita ditebus, dia berkorban di atas kayu salib, kita ditebus dan diselamatkan. Maka semua janji Allah Yesus jadikan ya. Amin. Ya, artinya Yesus semua janji Allah Yesus ubah menjadi ya. Katakan, ya saya diberkati. Ya saya disembuhkan. Ya keluarga saya dipulihkan. Ya keluarga saya diberkati. Untuk jadi berkat. Amin. Kalau kita lihat ayat 20 tadi ya, 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Satu kali saya diundang khotbah di satu gereja. Lalu waktu setelah khotbah, gembalanya atau pendetanya protes. Wah Pak, khotbahnya bagus Pak, bagus khotbahnya. Kami semua diberkati. Cuma sayang. Loh kenapa? Saya bilang, cuma sayang kenapa? Sebab selama Bapak khotbah, saya mencatat Bapak itu berkata amin, amin, amin itu ada 70 kali. Oh begitu. Nanti saya jawab, nanti kalau saya tidak diundang lagi di gereja ini, saya akan berkata amin, amin, amin 700 kali Pak. Loh kok gitu? Loh lihat ayatnya. Ayat 20 berkata apa? Ya sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita akan mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Amin. Kalau kita percaya bahwa semua janji Allah di dalam Yesus adalah ya, maka kita harus meresponinya dengan berkata amin. Sekali lagi ya, kalau saudara dan saya percaya bahwa semua janji Allah di dalam Yesus adalah ya, maka saudara dan saya harus meresponinya dengan berkata amin. 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 Kalau dalam ruangan ini saudara malu untuk mengatakan amin untuk semua janji Allah adalah ya, lalu bagaimana janji Allah itu akan bisa digenapi?
Sekali lagi, kalau dalam ruangan ini saudara malu untuk berkata amin, untuk semua janji Allah adalah ya, lalu bagaimana itu janji Allah itu akan menjadi kenyataan? Bagaimana akan menjadi kenyataan? Enggak mungkin. Amin. Ingat, barang siapa yang berkata amin karena dia percaya semua janji Allah adalah ya bagi dia, maka dia sedang memuliakan Allah. Sekali lagi, barang siapa yang mengatakan amin, barang siapa yang mengatakan amin karena dia percaya bahwa semua janji Allah itu ya bagi dia, maka dia sedang memuliakan Allah. Dan kalau saudara memuliakan Allah, Allah akan balik memuliakan saudara. Amin. Ingat, saya tidak pernah merekayasa. Ya, kenapa? Setiap kali saya bertobat, ya, setiap kali saya bertobat, setiap kali saya berkhotbah, ya, setiap kali saya berkhotbah, kenapa saya selalu berkata amin amin, selalu menyuruh berkata amin amin amin. Kenapa? Sebab ketika saudara berkata amin, maka semua janji Allah itu akan menjadi amin bagi saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Sebab ketika saudara berkata amin, maka semua janji Allah itu akan menjadi amin bagi saudara. Amin. Nah, dengar baik. Inilah kita lihat, inilah inti pesan yang kita dapatkan dari sini adalah bahwa Yesus Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Pesan moral yang kita dapatkan di hal-hal ini bahwa Yesus Kristus itu adalah ya bagi semua janji Allah. Amin. Saudara, ketika zamannya Esau dan Yakub, catat baik-baik ya, waktu zamannya Esau dan Yakub, saya beritahu bahwa waktu itu belum ada Yesus Kristus, belum ada juru selamat. Ya, zamannya Esau Yakub dan Yakub belum ada firman Tuhan, belum ada Alkitab, iblis masih merajalela. Ya, tapi kita lihat dua tokoh ini, kakak beradik ini, mereka adalah pekerja-pekerja yang tidak pernah menyerah. Mereka adalah pejuang-pejuang yang pantang menyerah. Esau sadar dia sudah masuk zona kutuk, tapi dia bermental berkat. Esau sadar dia itu sudah masuk zona kutuk, tapi dia memiliki atau dia punya mental berkat. Nah, sekarang saudara dan saya saat ini sudah di dalam masa-masa anugerah. Saudara saya saat ini saudara dan saya sudah masuk masa anugerah. Ya, artinya saudara dan saya sudah masuk dalam zona berkat. Tapi dengar baik, ada banyak orang Kristen ya di akhir zaman ini, banyak mereka bermental kutuk, saudara. Apa itu mental kutuk? Mental kutuk itu dia putus asa, menyerah, mundur. Ya, mental kutuk itu adalah tidak percaya, ya, kecewa. Itu mental kutuk. Saya beritahu Bapak Ibu, dengar baik. Seberapa bertubi-tubi persoalan yang kau hadapi saat ini, ingat, itu tidak bisa membatalkan janji Allah. Seberapa besar masalah yang kau hadapi saat ini, bertubi-tubi kau hadapi, seberapa besar bertubi-tubi masalah yang kau hadapi saat ini, itu tidak bisa menggagalkan janji Allah. Seberapa hebat tekanan yang menekan saudara, terus-menerus menekan saudara, itu tidak bisa membatalkan janji Allah. Loh, tapi kenapa saya kau gagal, Pak? Kenapa saya kau gagal? Kenapa, Pak? Buktinya saya gagal, Pak. Kenapa? Dengar baik. Yang bisa membuat saudara tidak diberkati, ya, yang membuat saudara tidak diberkati. Kenapa? Sebab ketika pada waktu saudara ada di zona gagal, saudara itu menyerah, saudara itu mundur. Ya, yang bisa membuat saudara tidak bisa sukses, karena pada waktu saudara ada di zona gagal, saudara itu ya kecewa, saudara tidak percaya, saudara mundur. Saudara dengar baik, saya duduk makan dengan orang-orang yang sukses luar biasa. Ya, saya duduk makan dengan orang-orang sukses luar biasa yang uangnya triliunan tanpa limit lagi. Nah, mereka bolak-balik bangkrut, mereka bolak-balik gagal, tapi mereka orang-orang yang tidak pernah menyerah. Saya juga duduk makan dengan orang-orang yang gagal terkapar, sudah gagal terkapar lagi, dan mereka adalah orang-orang yang menyerah. Amin. Amin. Mereka orang menyerah. Itu sebabnya, mari hari ini kita bangkit. Hari ini saudara dan saya harus bangkit. Kenapa? Sebab janji Allah, firman Tuhan tadi berkata, kalau kita berusaha sungguh-sungguh, kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh, maka kutuk itu akan diubah menjadi berkat. Kita akan diberkati. Amin. Ya, kutuk akan diubah menjadi berkat. Kita berusaha sungguh bekerja dengan sungguh-sungguh. Pak, ini ada orang sudah bekerja dengan sungguh-sungguh, Pak. Sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, Pak. Bahkan dari subuh sampai tengah malam, Pak. Bekerja sungguh-sungguh, berusaha sungguh-sungguh. Tapi kalau tidak diberkati, Pak, gagal, Pak. Kenapa, Pak? Ya, kita lihat Yakub.
Yakub setelah di tahun 14 masuk tahun ke-15, dia menemui Laban dan berkata pada Laban, Laban, aku akan bekerja dengan kau lagi. Tapi dia berpikir, tapi aku tidak akan minta upah. Kalau aku minta upah, aku pasti ditipu lagi. Ya, nah Laban ini kaget. Orang ini ya, ini orang ini unhun atau oon ini ya. Oon atau hunhun. Kok enggak minta berkat, kerja kok enggak minta berkat. Lalu Laban berkata, "Oke, deal. Apa upahmu?" "Upahku sederhana saja, tapi enggak masuk akal," katanya. Ya, semua kambing domba yang beranak, yang anaknya berbintik-bintik berbelang-belang seperti anjing dimension, itu upahku. Ya, semua kambing domba yang melahirkan, yang anaknya berbintik-bintik berbelang-belang seperti anjing dimension, itu upahku. Wow, oke. Si Laban senang, sangat senang. Oke, deal. Kenapa? Sebab tidak ada kambing domba yang berbintik-bintik berbelang-belang seperti anjing dimension, tidak ada. Yang ada anjing. Apalagi beranak seperti itu, apalagi melahirkan seperti itu, berbintik-bintik berbelang-belang seperti anjing dimension, gak ada. Nah, tapi kita lihat, itulah iman daripada Yakub. Yakub beriman seperti itu pada waktu itu. Dengar baik Bapak Ibu, catat baik-baik. Ya, dasar firman untuk menjadikan iman bagi Yakub pada waktu itu tidak ada. Sekali lagi, ya, dasar firman sehingga menjadikan iman bagi Yakub pada waktu itu belum ada, nggak ada. Kenapa? Karena Alkitab waktu itu nggak ada. Ya, waktu itu firman Tuhan belum ada. Yesus Kristus belum datang. Ya, juru selamat belum datang. Iblis masih merajalela. Jadi atau berarti keputusan yang diambil oleh Yakub pada waktu itu adalah keputusan pribadi berdasarkan perjanjian dari Allah kepada Abraham dan Ishak lalu turun kepada dua anak kembar ini. Sekali lagi. Jadi berarti keputusan yang diambil oleh Yakub pada waktu itu adalah berdasarkan perjanjian dari Allah kepada Abraham dan Ishak lalu turun kepada dua anak kembar itu, Esau dan Yakub. Tapi puji Tuhan, sekarang kita punya perjanjian dengan Allah lewat darah Kristus. Amin. Puji Tuhan, sekarang kita punya perjanjian dengan Tuhan lewat darah anak domba Allah, bukan lewat sunat lagi. Saya beritahu, saat ini Yesus ada di tengah-tengah kita. Dia ada di tengah saudara-saudara saya dan dia berkata, tangkap dengan iman. Ya, tangkap dengan iman. Dia berkata apa? Ingat, semua janji Allah aku sudah jadikan ya, dan jaminannya darah yang amat sangat mahal, darahnya sendiri, darah Kristus. Yesus Kristus ada di tengah kita saat ini. Dia mau berkata pada saudara saya, tangkap itu dengan iman. Yesus berkata, semua janji Allah aku sudah ubah menjadi ya, dan jaminannya dan meterainya adalah darah yang amat sangat mahal, darahnya sendiri, darah Kristus. Ya, zamannya Abraham, ya, meterainya adalah sunat. Apa hebatnya Abraham dengan sunatnya dibandingkan dengan darah Kristus? Itu sebabnya saya mau berteriak hari ini dengan iman. Dengar baik, ya, saya mau berteriak dengan iman hari ini. Catat baik-baik bahwa ingat, Tuhan tidak rancang kita gagal dan terkapar. Amin. Catat baik-baik, saya mau berteriak dengan iman hari ini. Ya, bahwa Tuhan tidak rancang saudara saya itu gagal dan terkapar. Kenapa banyak orang gagal dan terkapar? Karena mereka tidak bersungguh-sungguh. Itu sebabnya saya berteriak dengan iman hari ini. Catat baik-baik, dengar baik-baik, bahwa Tuhan rancang kita menjadi orang-orang yang sukses. Amin. Tuhan rancang saudara saya menjadi orang yang diberkati untuk jadi beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Amin. Tuhan rancang kita menjadi orang yang diberkati, orang yang menjaya sungguh diberkati. Amin. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu dengar baik. Ya, saya beritahu. Ya, kita lihat si Yakub datang lagi pada Laban. Lalu berkata, "Hei Laban, aku mau bekerja dengan kau lagi, tapi aku tidak minta upah. Ya, upahku semua kambing domba yang beranak atau melahirkan, yang anaknya berbintik-bintik berbelang-belang seperti anjing di mesan, itu upahku." Oke, deal, katanya si Laban. Mari kita tentukan jaraknya. Saya beritahu Bapak Ibu dengar baik. Kambing domba saat mereka itu minum ya di kubangan, mereka itu selalu berkelamin. Ya, kambing domba saat ketika mereka itu minum di kubangan, mereka itu kawin-mawin. Itu sebabnya setelah 2 hari 3 hari sesudah itu, ya, supaya si Laban ini tidak buat kecurangan, apa yang terjadi? Namanya juga Yakub itu penipu. Ya, selalu ada rasa curiga. Ya, lalu apa yang terjadi setelah 2 hari 3 hari kambing domba itu berkelamin? Apa yang terjadi? Si Laban ini dia potong dahan pohon badam. Dia potong dahan pohon badam, lalu di dahan pohon badam itu dia taruh bintik-bintik, dia taruh belang-belang. Ya, dia taruh belang. Dan ketika kambing domba ini berkelamin, dia beriman.
nanti kayak beranak, anaknya berbintik-bintik seperti dahan pohon badam ini. Ketika kambing domba ini ya kawin mawin, dia beriman, wah nanti anaknya itu melahirkan anaknya itu berbelang-belang seperti dahan pohon badam ini. Apa yang terjadi? Catat baik-baik. Ya, apa yang terjadi? Kambing domba Laban yang jumlahnya ratusan ribu bahkan jutaan selama 6 tahun itu beranak, anaknya berbintik-bintik, berbelang-belang seperti dahan pohon badam itu. Ya, kambing domba ya Laban yang jumlahnya ratusan ribu bahkan jutaan itu. Ya, selama 6 tahun melahirkan anaknya itu berbintik-bintik, berbelang-belang seperti anjing dimension. Mungkin saudara berkata, wah nggak mungkin, nggak masuk akal. Ya, nggak masuk akal itu. Kambing domba itu nggak ada yang bintik-bintik belang-belang. Yang ada anjing, kambing domba nggak ada. Apalagi beranak seperti itu, apalagi melahirkan seperti itu, berbintik belang-belang seperti anjing dimension. Nggak mungkin, nggak masuk akal. Nah, tapi itulah iman. Itulah hasil dari iman dari Yakub, dia beriman seperti itu. Dan bukan itu saja. Setelah 6 tahun, apa yang terjadi? Yakub menjadi lebih kaya dari Laban. Ya. Setelah 6 tahun, Yakub menjadi jauh lebih kaya dari Laban. Bahkan bukan itu saja. Apa yang terjadi? Laban berusaha mencuri ternak daripada Yakub. Laban berusaha mencuri kambing dombanya Yakub, sehingga membuat Yakub ini lari tanpa pamit dari Laban. Mungkin saudara berkata, Pak, apa buktinya kalau Esau itu diberkati? Apa buktinya kalau Esau itu diberkati? Saudara dengar baik. Setelah 20 tahun kemudian, ya, Esau itu datang dengan membawa dendam yang membara untuk membunuh Yakub. Ya, dan apa yang terjadi? Ya, dia sewa 400 tentara bayaran. Dia sewa 400. Belum tentaranya sendiri. Berarti uangnya Esau itu banyak. Ya. Nah, Yakub adalah seorang pelarian yang licin. Dia seorang pelarian yang sulit ditangkap. Itu sebabnya Tuhan turun ke bumi lalu memukul pangkal pahanya Yakub sampai terpelecok. Sehingga membuat si Yakub itu berhenti, tidak bisa lari, ya, untuk supaya dia bisa menyelesaikan masalahnya dengan Esau. Ya, memang dia tidak bisa lari lagi, dia berhenti. Kenapa? Kakinya pincang, ya, tidak bisa lari. Bapak Ibu dengar baik, ya. Esau datang dengan membawa dendam yang membara untuk membunuh Yakub. Sehingga apa terjadi? Akhirnya si Esau ini, si Yakub ini, dia sembunyikan istri dan anak-anaknya di belakang, dia di depan. Dan sebelum terlihat si Esau, sebelum Yakub ini melihat Esau, sebelum ketemu sama Esau, apa yang terjadi? Ya, Yakub dia kirim banyak orangnya, dia kirim banyak ontanya sebagai sogokan upeti kepada Esau untuk meredam dendamnya Esau. Sebelum Esau terlihat, sebelum ketemu Esau, apa yang terjadi? Ya, Yakub ini kirim dia banyak ternaknya, dia kirim emas peraknya, ya, dia kirim banyak harta bendanya, harta kekayaannya yang mahal-mahal dia kirim kepada Esau untuk ya menyurutkan sebagai sogokan upeti untuk menyurutkan amarah daripada Esau. Dan setelah dari jauh dia melihat Esau, dari jauh terlihat Esau, apa terjadi? Si Yakub ini dia berjalan maju perlahan-lahan, lalu dia melangkah 7 langkah dengan terpincang-pincang sambil menahan rasa sakit. 7 langkah dia melangkah, pelan-pelan, maju, sambil terpincang-pincang menahan rasa sakit. Kemudian dia berhenti, sujud menyembah. Dia bangkit lagi, dia melangkah lagi, berjalan pelan-pelan maju ke depan, ya perlahan-lahan, sambil melangkah 7 langkah, terpincang-pincang, menahan rasa sakit. Lalu dia berhenti, dia sujud menyembah lagi. Dia bangkit lagi, ya dia berdiri, berjalan maju pelan-pelan, dia melangkah 7 langkah dengan terpincang-pincang sambil menahan rasa sakit, dan terus seterusnya. Sehingga apa terjadi? Akhirnya Tuhan ubah Esau dari dendam menjadi belas kasihan. Akhirnya Tuhan rubah Esau dari benci menjadi belas kasihan. Amin. Dan ketika si Esau melihat adiknya sujud menyembah berulang-ulang kali. Ketika ya si Esau melihat adiknya berulang kali menyembah, ya sujud menyembah. Bahkan ketika dia melihat adiknya, apalagi waktu dia melihat adiknya itu berjalan pelan-pelan, menahan rasa sakit, terpincang-pincang, dia menahan rasa sakit. Apa yang terjadi? Ya, pedang yang di tangan itu terlepas. Lalu apa yang terjadi? Dia lari mendapatkan adiknya. Dia lari, pedang di tangannya dia terlepas, ya, lalu dia lari, ya, mendapatkan adiknya, memeluk adiknya. Dan dikatakan mereka kakak beradik ini berpeluk-pelukan sambil bertangis-tangisan. Inti persoalannya saya beritahu bahwa intinya sederhana saja, ya. Esau mau tanya, kenapa? Apa maksud pemberian yang begitu banyak yang kau kirimkan kepadaku? Ya, intinya sederhana. Ya, si Esau mau tanya, apa maksud pemberian yang begitu banyak yang kau kirimkan kepadaku?
agar aku bisa meredam dendammu. Agar aku bisa menyurutkan amarahmu. Aku bisa mendapatkan belas kasihanmu. Apa jawab Esau? Bawa kembali semua pemberian-pemberian itu. Ya, ambil kembali semua pemberian-pemberian itu. Kenapa? Sebab aku punya lebih banyak daripada apa yang kamu punya. Berarti Esau diberkati. Berarti perkataan papanya terjadi. Akan terjadi kelak kalau engkau berusaha sungguh-sungguh, aku bekerja dengan sungguh-sungguh, maka kutuk itu akan diubah jadi berkat. Amin. Berarti Tuhan tidak bisa berkati kita kalau kita tidak bekerja dengan sungguh-sungguh. Berarti Tuhan tidak bisa memberkati saudara saya kalau saudara saya tidak berusaha dengan sungguh-sungguh. 2 Tesalonika 3 ayat 10, jangan makan kalau tidak bekerja sungguh-sungguh. Ya, ingat baik-baik. Tuhan tidak bisa memberkati kita dalam setiap ibadah dan pelayanan kalau kita beribadah melayani Tuhan tidak dengan sungguh-sungguh. Ya, Tuhan tidak bisa memberkati saudara dalam setiap ibadah pelayanan kalau saudara tidak menyembah, memuji Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh segenap hati. Itu sebabnya mari kita menjadi orang yang bersungguh-sungguh. Kenapa? Karena Tuhan hanya memberkati orang yang bersungguh-sungguh. Amin. Saya minta tim musik. Ya. Tuhan hanya memberkati orang yang bersungguh-sungguh. Kita lihat Esau. Esau karena dia bersungguh-sungguh. Apa yang terjadi? Karena dia bersungguh-sungguh, ya, dia mampu, ya, melemparkan kuk itu dari tengkuknya. Esau karena dia bersungguh-sungguh, dia mampu merubah kutuk itu menjadi berkat. Amin. Ya, dia mampu merubah kutuk menjadi berkat. Ya, mungkin saudara berkata, Pak, saya sudah bersungguh-sungguh, Pak. Saya sudah berusaha sungguh-sungguh, Pak. Saya sudah bekerja dengan sungguh-sungguh. Bahkan saya berusaha sampai dari subuh sampai tengah malam, Pak. Ya, tapi apa yang terjadi? Saya ini kok tidak diberkati, Pak. Bahkan saya ditipu, Pak. Sampai saya ini putus asa. Kita lihat Yakub. Ya. Nah, kita lihat Yakub. Apa yang terjadi Yakub dengan Yakub? Kita lihat Yakub. Kita telah di Yakub. Yakub 14 tahun dia ditipu habis-habisan oleh mertuanya sendiri, tapi dia tidak pernah putus asa. Amin. Dia keluar dari keputusasaan. Dia tidak pernah benci. Dia keluar dari rasa benci. Dia keluar dari rasa kecewa. Dia tahu dia akan ditipu lagi, tapi itu supaya dia kalahkan penipu dengan iman. Amin. Mari kita berusaha dengan sungguh-sungguh dengan iman. Mari kita bekerja sungguh-sungguh dengan iman. Ya, saya temukan ada banyak orang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi tidak memiliki visi iman yang besar. Saya temukan banyak orang yang sudah saya temukan banyak orang, dengar baik, ya sudah berusaha sungguh-sungguh, bekerja dengan sungguh-sungguh tapi tidak memiliki visi iman yang sukses. Itu semuanya Bapak Ibu dengar baik. Ya, mari kita menjadi orang yang bersungguh-sungguh di dalam semua profesi kita. Amin. Jangan lihat lagi kenyataan. Gagalkah, ditipukah, bangkrutkah, jangan lihat. Kenapa? Karena Tuhan sudah berkata dalam firman bahwa semua janji Allah aku sudah jadikan ya bagi saudara dan saya. Amin. Bahwa semua janji Allah Tuhan sudah buat, sudah ubah menjadi ya bagi saudara dan saya. Amin. Itu sebabnya bekali pikiran saudara, bekali hati saudara, bekali iman saudara, bekali visi saudara, bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang sukses. Bahwa saudara dan saya orang-orang yang diberkati untuk jadi berkat. Dan camkan sebelum diberkati dan sesudah diberkati tetap memiliki prinsip rendah hati. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan. Kita bangkit berdiri. Tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Malam hari ini Tuhan sudah melawat kita dengan firman-Nya. Ingat, Esau sudah masuk dalam zona kutuk. Tapi janji pesan firman Tuhan, berjanji Isa, kalau engkau berusaha sungguh-sungguh, bekerja dengan sungguh-sungguh. Bahkan kita lihat Yakub 14 tahun bekerja, dia ditipu habis-habisan oleh Laban mertuanya sendiri. Tapi pesan dari firman Tuhan, kalau engkau berusaha dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan sungguh-sungguh, maka kutuk itu akan diubah menjadi berkat. Amin. Itu semuanya mari Bapak Ibu. Dalam kita melakukan segala hal, kita menjadi orang yang bersungguh-sungguh.
Karena Tuhan hanya memberkati orang yang bersungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh dalam kita bekerja, bersungguh dengan kita berusaha, dan juga bersungguh dalam kita dalam beribadah melayani Tuhan. Ya, kalau kita beribadah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka firman Tuhan berkata 1 Timotius 6 ayat 6. Kalau engkau beribadah dengan hati yang cukup, maka engkau akan mendapatkan keuntungan yang besar. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kita beribadah dengan sungguh-sungguh, janji Tuhan, firman Tuhan dalam 1 Timotius 4, bahwa kita akan mendapatkan janji yang bukan hanya masa sekarang, tapi sampai di masa yang akan datang. Kita mendapatkan janji Tuhan yang luar biasa. Roh Kudus menerangkan firman bagi kami, mampukan kami untuk melakukannya, sehingga kami sungguh-sungguh hidup di dalam kemenangan bersama Tuhan. Kutuk itu diubah menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Puji hormat syukur hanya bagi nama Yesus. Di dalam nama Yesus semua sudah terima berkat firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan. Sudah yang belum dapat dibagikan ya, kita pertama kali kalau di Elroy di Jember sudah beberapa kali. Bapak Ibu, kalau kita ada sampai saat ini, itu hanya kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Apalagi kita ini orang yang luput dari COVID, itu semuanya kemurahan Tuhan. Dia sudah rela mati dan bangkit bagi kita untuk menanggung semua dosa-dosa kita. Semua penyakit kita dia sudah tanggung. Semua kelemahan kekurangan kita dia sudah tanggung. Dengan korbankan tubuhnya, dan dia juga korban, dia curahkan darahnya. Bapak Ibu mendengar baik, ketika dia mengorbankan tubuhnya itu menggantikan kita, tubuh-tubuh kita, organ tubuh kita yang mengalami masalah, Tuhan gantikan dengan yang baru. Amin. Amin. Dan kita juga memiliki, Tuhan gantikan semangat kita yang padam, Tuhan gantikan dengan semangat yang baru dalam beribadah melayani Tuhan. Amin. Kita diberikan kekuatan yang baru dari Tuhan dalam kita beribadah melayani Tuhan. Amin. Amin. Ya, itu sebabnya ketika darahnya juga dicurahkan, catat baik-baik, darahnya itu menyucikan hidup kita, sehingga kita memperoleh hidup yang kekal, jaminan hidup kekal, bahkan menyembuhkan dan memulihkan kita. Amin. Kita angkat apa ini, roti ya. Ingat ini roti biasa saja, tapi kita imani bahwa inilah persekutuan dengan tubuh Kristus ya. Amin. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Yesus. Semua mengucap syukur, berdoa, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah layakkan kami untuk masuk dengan tubuh dan darah Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tubuhmu Tuhan berikan kami kekuatan yang baru, tenaga yang baru. Organ tubuh kami yang masalah itu dikatakan dengan yang baru Tuhan. Terima kasih kesembuhan dari Tuhan. Bahkan Tuhan sudah curahkan darah Kristus bagi kami Tuhan, untuk pengampunan dosa kami Tuhan, untuk memberikan jaminan hidup yang kekal. Kami disembuhkan, dipulihkan secara jasmani dan rohani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji Tuhan kekal selamanya. Terima kasih atas kasih-Mu yang luar biasa melimpah-limpah. Dalam nama Yesus semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara,
Seberapa banyak yang diberkati malam hari ini, boleh lambaikan tangan kita. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Bapak Ibu Saudara bisa siapkan persembahan. Sekali lagi kita datang kepada Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih atas pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang malam ibadah kami ini Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan tidak berhenti sampai dengan saat ini, tapi ketika kami pulang, kami terus mengalami Tuhan. Terima kasih atas ibadah malam hari ini, terima kasih atas firman yang sudah boleh kami dengar. Kau memberkati Bapak Gembala kami Tuhan, biarlah Tuhan pelihara kehidupannya, kesehatannya, pelayanannya Tuhan sertai, penggembalaannya Tuhan sertai, tambahkan bilangan jiwa-jiwa ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja ditinggikan, dipermuliakan. Terus urapi hamba-Mu, urapi Bapak Gembala untuk melayani Engkau dimanapun berada lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan memberikan persembahan syukur. Biarlah kiranya Tuhan berkenan atas setiap persembahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Persembahan Tuhan bisa dijalankan. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Puji Tuhan ya, kita sudah diberkati. Untuk itu Bapak Ibu, ajak teman-teman yang lain ya, supaya kita bisa bersama-sama ibadah tempat ini. Untuk program-program Elroy ya, ada doa puasa Senin, ada doa ibadah pagi Senin sampai Sabtu 5:30 sampai jam 6, dan juga ada Zoom ya. Kemarin puji Tuhan ada yang dari Belanda ikut ya, Bu Eka ikut terus ya, puji Tuhan ya. Ada yang dari Belanda itu sampai minta doa buat istrinya hari Jumat akan operasi Pak ya. Ya itu Ibu Indra ya, Ibu Indra. Ayo kita supaya Zoom ini semakin berkembang ya. Puji Tuhan. Nanti besok ada ibadah di Perak. Ya nanti Richard yang khotbah ya, hari di Perak besok. Dan juga hari Sabtu ada ibadah di Elroy di Jember ya. Saya lanjut hari Minggu, saya langsung pelayanan ke gereja di Probolinggo ya, gereja GBI Shalom. Langsung lanjut hari Minggunya. Oke Bapak Ibu, kita akan tutup, kita akan bangkit berdiri ya. Kita bangkit berdiri dulu. Saya minta ya yang besok yang mau ke Israel maju ke depan, kita akan doa. Haleluya. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan atas lawatan Tuhan sepanjang ibadah kami pada malam hari ini. Dari awal pertengahan sampai selesainya, kami sungguh-sungguh merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Biar siap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Amen. Dan juga firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami dalam kami melangkah. Ternyata kutuk itu bisa dirubah jadi berkat. Terima kasih Tuhan, sekalipun kami sudah jatuh dalam kutuk, masuk dalam kutuk, tapi Tuhan sanggup mengubahnya menjadi berkat Tuhan. Ketika kami datang berusaha dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan sungguh-sungguh, beribadah dengan sungguh-sungguh, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih, jadikan kami orang yang bersungguh-sungguh di dalam segala hal, karena Tuhan memberkati orang yang bersungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami lihat Esau, karena dia bersungguh-sungguh, walaupun dia sudah masuk dalam zona kutuk, dia mampu melemparkan kutuk itu dari tengkuknya, sehingga dia mampu juga merubah kutuk itu menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikan kami orang yang selalu bersungguh-sungguh di dalam segala aspek kehidupan kami.
terutama dalam beribadah melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, program-program El Roy kami serahkan dalam tangan Tuhan, baik doa pagi, Senin sampai Sabtu, juga doa ibadah puasa tiap hari Senin kami rindu, setiap cabang-cabang juga ada doa puasa. Demikian juga kami berdoa untuk ibadah Zoom hari Rabu Tuhan, mana juga ada ikut beberapa orang yang dari Amerika, juga yang juga dari Belanda. Tuhan berkati Pak Rory, Willy Rory, Pak Enos, terutama Ibu Willy yang akan dioperasi pada besok. Tuhan yang memberkati supaya Tuhan berjalan lancar Tuhan. Ibu Willy ini boleh mengalami mujizat kesembuhan dari Tuhan. Nama Yesus Tuhan dipermulakan. Jamaah Ibu Indra ini Tuhan. Terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk Tuhan, untuk program-program yang lain, ibadah raya PDL Roy, ibadah juga untuk ibadah pelayanan ke penjara, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ibadah ini juga disiarkan oleh YouTube, Ingusu boleh menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih semua yang sudah menopang pelayanan PDL Roy, kembalikan lipat-lipat ganda. Tim musik kembalikan lipat-lipat ganda. Kami juga berdoa untuk semua jemaat yang sakit, Tuhan yang berikan belas kasihan kesembuhan bagi mereka. Baik itu Bu Herman, pulihkan kesehatan, Bu LT, pulihkan kesehatannya, Bu Daud, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Ibu Erna, juga Ibu Sehertian, Bu masa tua mereka pulihkan, Bu LT sembuhkan semua dalam nama Yesus. Pak Umbas, Tuhan Papa daripada Ibu Alineke, Tuhan yang berikan kebelas kesembuhan, istrinya juga masa Tuhan yang berkati, juga Ibu Caroline, Tuhan yang sembuhkan, Mama dari Pak Anas, Tuhan yang sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat yang dalam pergumulan keuangan, ekonomi, pergumulan dalam pekerjaan, bisa apa saja Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan memberkati jemaat dalam pekerjaan bisnis. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kebutuhan jemaat umat Tuhan, hamba Tuhan El Roy, Tuhan yang cukupkan. Berkat dari utara, selatan, timur, barat tercurah bagi setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan. Kami tetap berdoa untuk bagi rekan kami Daniel, Tuhan pemain keyboard kami, berikan Tuhan belas kasihan, sembuhan dari dia, dari Tuhan. Di mana hari Sabtu ini dia akan operasi lagi. Jamaah Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Biar Tuhan yang campur tangan, Roh Kudus berkarya. Karena dia punya kerinduan, sekalipun dia masih pakai tongkat, dia tetap mau melayani Tuhan. Tempat ini berkati Tuhan, kerinduannya akan mendatangkan mujizat kesembuhan bagi Pak Daniel. Terima kasih Tuhan, nama Yesus Tuhan dipermuliakan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat yang akan ke Israel. Tuhan memberkati, siapkan hati dan pikiran mereka, hidup mereka. Tuhan berkati kekuatan kesehatan menyertai mereka, perlindungan pergi dan pulang selama di Israel. Berkati terutama Tuhan, malaikat Tuhan ada di kiri kanan muka belakang atas bawah dalam pesawat pergi dan pulang, cuaca terbaik Tuhan siapkan bagi mereka. Tuhan memberkati bersama rombongan, diberkati semuanya, diberkati. Termasuk pimpinan rombongan Ibu Riris, semua memberkati. Terima kasih Tuhan, terpuji Tuhan selamanya. Terima kasih. Setelah itu sebelum jemaatmu kembali ke rumah masing-masing, Tuhan sudah berkat makanan dan minuman. Sebelum kami menikmati, sucikan kuduskan firman-Mu, beri kami kuasa untuk menikmatinya, kekuatan yang baru, tenaga yang baru, kesehatan dari Tuhan. Tambahkan kami untuk kami boleh melayani Tuhan. Mereka yang sudah menyediakan berkat ini kembali ke lipat-lipat ganda. Sekali lagi, semua yang sudah menopang pelayanan PDL Roy kembali ke lipat ganda. Termasuk Ibu Martini bersama anak-anak, anak mantu cucunya, semuanya diberkati. Richard bersama keluarga, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setelah itu jemaatmu akan kembali ke rumah masing-masing, serta lindungi di rumah masing-masing dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Dan kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Jemaat pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan, pasti selamat dari Kristus Tuhan yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan, kedatangan yang kedua kali untuk menjemput kita masuk dalam kerajaan sorga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan Yesus yang luar biasa melimpah-limpah. Sukacita, damai sejahtera, penghiburan, persekutuan, kuasa urapan Roh Kudus dari Kudus yang dasar luar biasa melimpah-limpah menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha sudah kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua sudah tiba berkat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu,
Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar